Dan penafsiran Al-Quran sesuai dengan kepentingan perut dan otaknya saja. Sama dengan apa yang dilakukan oleh si Islah Bahrawi. Nanti akan saya pertanggungjawabkan misalkan dalam satu video yang sudah kita siapkan dalam video berikut ini. Makanya kemudian kita itu, saya sering sekali saya berbicara di media ini, janganlah kemudian kalian mengklaim kebenaran-kebenaran itu. Karena Allah itu betul-betul menekankan dengan cetak tebal dalam Al-Quran itu, bahwa saya menciptakan manusia ini dalam segala perbedaannya, baik bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tafsir-tafsirnya, beragama yang berbeda, dengan konsep lita'arofu. Lita'arofu, wow. Dia menyampaikan bahasa Arab, menyampaikan Al-Quran lita'arofu, untuk saling mengenal, bersosial. Padahal tahukah Anda bahwasanya kalimat ini, hujjah ini, ayat ini, dalil ini biasa dipakai untuk menyampaikan muqaddimah orang yang sedang menikah dan mempelai berdua. Dengan konsep lita'arofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muhsinin, muhsinat dimanapun berada, mohon doa restunya kami akan membangun gedung untuk asrama kaderisasi pemimpin muslimah, yaitu untuk Pondok Pesantren Putri. Dan hari ini kita akan memulainya dengan estimasi anggaran sekitar kurang lebih 800 sampai 900 juta rupiah. Dan gedung ini kita peruntukkan untuk khusus untuk kesempatan ini. Ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, saya akan menyampaikan satu hal di mana ini menurut saya adalah tanggung jawab saya untuk menyelesaikannya dalam hal meluruskan apa yang sudah dibengkokkan, sudah disiasati, sudah dimonopoli, sudah diburamkan oleh si Islah Bahrawi tentang adanya ayat dan dalil. Mereka orang-orang liberal seenaknya sendiri, seenak perutnya sendiri di dalam menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk meloloskan apa yang menjadi hawa nafsunya sendiri, kepentingannya sendiri. Ini berawal dari Islam liberal yang muncul pada abad ke-18, di mana detik-detik kehancuran Turki Utsmani, kekhilafan tersebut, dan itu dilakukan dengan sekelompok orang yang menyusup dengan membawa paham bagaimana Islam itu harus patuh, harus anut kepada local wisdom, kepada adat lokal yang berlaku di suatu tempat. Nah, ini adalah satu hal yang konyol ketika Islam lahir di dunia untuk mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dari segi dan sudut apapun diatur oleh Islam. Malah ini diminta supaya Islam itu bisa diatur oleh adat lokal. Ini otak kita mau ditaruh di mana sebenarnya? Hanya orang-orang yang mempunyai siasat-siasat keji saja yang menerima terhadap adanya jargon-jargon tersebut atau adanya teori tersebut. Ini diusung dan disampaikan oleh Charles Kerman di waktu pada abad 18 yang terjadi di awal mulanya. Kemudian di Indonesia lahirnya satu dedengkot liberal yang bernama Nurholis Majid. Namanya Islamnya luar biasa. Salah satunya sifat Allah dibawa-bawa, Al-Majid. Maka orang awam akan kesemsem dengan hal itu. Di mana Nurholis Majid ini pada tahun 1970-an mengusung paham tersebut. Sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam liberal untuk menghancurkan Islam di masanya atau di tempat tersebut. Dilakukan oleh Nurholis Majid pendataran-pendataran akidah dan penafsiran Al-Quran sesuai dengan kepentingan perut dan otaknya saja. Sama dengan apa yang dilakukan oleh si Islah Bahrawi. Nanti akan saya pertanggungjawabkan misalkan dalam satu video yang sudah kita siapkan dalam video berikut ini. Makanya kemudian kita itu, saya sering sekali saya berbicara di media ini, janganlah kemudian kalian mengklaim kebenaran-kebenaran itu. Karena Allah itu betul-betul menekankan dengan cetak tebal dalam Al-Quran itu, bahwa saya menciptakan manusia ini dalam segala perbedaannya,
baik bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tafsir-tafsirnya, beragama yang berbeda, dengan konsep lita'arofu. Lita'arofu. Ini loh. Lita'arofu itu apa? Saling mengenallah kalian, berinteraksilah kalian dengan segala perbedaannya. Perbedaan ini sunnatullah. Adik yang tidak pakai hijab, Islam. Hindu, saya tahu dia Hindu nggak pakai hijab karena dia itu lahir dari orang tua beragama Hindu. Yang di depannya kan pakai hijab karena lahir dari orang tua beragama Islam. Ini takdir-takdir kelahiran dan keimanan itu tidak bisa dipisah begitu saja, Dek. Lalu kalau kalian merasa paling benar, mengklaim paling kebenaran itu ada di pihak saya, kalian akan belajar tentang kebencian dan perbedaan itu dan kalian melawan sunnatullah. Nah, Nurcholish Madjid sama. Dia lulusan Amerika juga, dari Chicago. Dia membawa satu misi ke Indonesia untuk menghancurkan Islam dengan paham-paham yang bertentangan dengan syariah dan sunnah, dengan salafun saleh, dengan ijma' dan qiyas dan ulama-ulama kita. Ini dilakukan oleh kelompok Islam liberal dan ini bukan tidak ada dana dan biayanya. Ini sudah dilakukan oleh mereka semuanya, oleh para orang penyokong-penyokong dananya di orang-orang di negara-negara kafir, dan untuk diberikan subsidi dan diberikan sebagai kontribusi untuk menyebarkan paham-paham yang menyesatkan. Pada tahun 2001, dia sudah mendapatkan dana bantuan dari organisasi The Asia Foundation sebesar 1,4 triliun, miliar. Ini pada tahun 2001. Dan saya tidak menyampaikan hal yang tanpa fakta dan dakta. Ini adalah hal yang umum dan menjadi rahasia umum di kalangan mereka, bahwa mereka itu dimakani, bukan dimakani, ya, dikasih makan sama orang-orang orientalis barat. Ini disampaikan pada masa kepemimpinan koordinator liberal yang ada di Indonesia, yaitu siapa itu yang ada di yang isi Ihya Ulumuddin itu sekarang, Ulil Absar Abdallah dan kawan-kawan. Pada waktu itu dia sebagai koordinator Islam liberal. Ini mengacaukan tatanan keislaman kita. Orang awam akan terbelalak. Wah, ini penyampaiannya bagus ya, dan lain sebagainya. Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini, betul apa kata Panglima Sudirman, 1000, kalau tidak salah ya, 1000 anak panah, 1000 peluru, itu 99 disampaikan atau ditembakkan kepada musuh, tapi 99 ditembakkan kepada orang munafik, yaitu penyusup sebagai yang mengatasnamakan Islam hari ini, dan 1 kepada musuh. Jadi lebih berbahaya orang-orang yang masuk ke dalam tatanan keislaman kita lalu merusaknya dari dalam. Banyak bukti dan banyak faktanya. Baik, saya akan langsung kepada apa yang disampaikan oleh si Islah Bahrawi. Dia dengan sengaja luar biasa. Dan ketika orang awam tidak pernah ngaji, apalagi yang rata-rata audiennya hadir pada video tersebut, itu terbelalak. Wow, dia membawa ayat Al-Quran. Wow, bahwa perbedaan apapun, agama apapun, paham apapun, itu semuanya adalah sama, konsekuensinya itu adalah sama. Bagaimana kita menjadi satu kesatuan, harus saling menghormati, kita sama. Allah menciptakan perbedaan itu, paham ini, paham itu, paham itu. Lita'arafu. Wow, dia menyampaikan bahasa Arab, menyampaikan Al-Quran, lita'arafu, untuk saling mengenal, bersosial. Padahal tahukah Anda bahwasanya kalimat ini, hujjah ini, ayat ini, dalil ini biasa dipakai untuk menyampaikan muqaddimah orang yang sedang menikah dan mempelai berdua. Ayatnya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan supaya kalian bisa berkenal-kenalan, kemudian saling kenal satu sama lain, berjodoh-jodoh, sehingga menjadikan Allah syu'uban wa qabaila, suku-suku yang berbeda-beda, dan dijadikan nasab, dijadikan sanak keluarga, famili, kerabat dekat dan kerabat jauh. Ini kata tafsirnya kita sampaikan nanti oleh Imam Mujahid. Nah, ini oleh si Islah Bahrawi dibuat dalil untuk pembenaran semua paham dan aliran kurang lebihnya Anda lihat tadi seperti itu. Padahal ini juga selain dipotong, selain mengutip ayat untuk menyelewengkan sesuai dengan kepentingan perut dan otaknya,
Ini ayat kalau misalkan dilanjutkan bahwa jelas-jelas ini ayat hanya keperuntukannya kepada Islam dan orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah. Karena kelanjutan dari ayat tersebut, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi siapa yang paling takwa di antara kalian, itu yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutannya ini ayat satu rentetan dari awal sampai akhir ini bercerita tentang bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dari situ ada sperma yang bisa membuat janin, kemudian terjadilah anak pinak, kemudian anak beranak atau apapun namanya, kemudian menjadi seorang berkeluarga satu sama lain, kemudian menjadi golongan dan kelompok suku dari Madura, dari Sunda, dari manapun saja. Di situ diantaranya Bani Quraisy dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dari ayat tersebut. Kenapa dipelintir kemudian diambil untuk dicomot, untuk dijadikan pembenaran bahwasanya paham ini, paham itu sebenarnya sama saja. Harus baik, harus sama-sama. Iya, baik. Kita menyampaikan dakwah dengan betul-betul apa yang sesuai dengan yang ada di lapangan tersebut, apa yang menjadi kepentingan di lapangan tersebut. Ini Masya Allah, Masya Allah. Baik, saya akan pertanggungjawabkan lebih jelas dan lebih detail bahwa apa yang dikutip oleh si Islah Bahrawi ini, yang seolah-olah membuat orang, wah terkesima, luar biasa, dahsyat ya, orang ini alim bener ya, alim. Mereka orang awam yang tidak tahu apa-apa gitu loh, akan menilai seperti itu. Saya akan buktikan, misalkan saya ambil langsung penjabarannya di dalam tafsir. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala li ta'arufu itu dalam persoalan bukan apa yang disampaikan oleh si Islah Bahrawi. Contoh misalkan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa, yaitu zakarin min zakarin wa unsa, ditafsirkan maksudnya apa? Ma khalaqallahul walada illa min nutfatir rajul wal mar'ah jami'an. Allah tidak menciptakan anak-anak atau keturunan kalian hanya dengan cara setetes air yang hina tersebut. Laki dan perempuan semuanya diciptakan dengan seperti itu. Ini yang pertama. Jadi jelas apa yang disampaikan kutipan dalil yang dicuplik, yang dicomot oleh si Islah Bahrawi itu bukan persoalan paham dan aliran yang berbeda. Bukan Allah menciptakan berbeda-beda siang dan malam dan lain sebagainya. Bukan. Ini dalam hal penciptaan atau dalam rangka manusia beranak pinak, berkerabat. Ini tafsirnya. Kemudian diantaranya lagi apa maksud dari ja'alnakum syu'aba wa qabaila. Di situ disampaikan wa ja'alnakum mutanasibin. Mereka itu berkerabat, mempunyai nasab dan jalur darahnya. Fa ba'dukum yunasibu ba'dhan nasaban ba'ida. Ada yang kerabatnya kerabat jauh. Wa ba'dukum yunasibu ba'dhan nasaban qariba. Ada yang nasabnya kerabat dekat. Ini maksudnya. Bukan seperti apa yang disampaikan oleh si Islah Bahrawi tadi. Kemudian disampaikan setelah ayat tersebut, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jelas keperuntukannya bagi siapa ini yang mempunyai paham yang betul-betul ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai orang yang bertakwa, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Kelanjutan dari ayat tersebut, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi inna akramakum ayyuhan nas, wahai manusia, yang paling mulia di antara kalian adalah inda rabbikum, menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyaddukum itqaan. Jadi siapa yang lebih takwa kepada Allah, lebih takut kepada Allah, bi adai faraidih, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtina bi ma'asih, dan menjauhi larangan-larangan Allah, maksiat-maksiat kepada Allah. Dengan cara itu, la a'dhamakum baitan, bukan karena lebih besar rumahnya, wala aktsarakum ashiratan, dan seterusnya. Ini maksudnya. Kenapa dicomot kepada sesuai kepentingannya untuk membuat orang takjub karena bawa-bawa kutipan Al-Quran? Maka saya sampaikan pada detik ini bahwa itulah batas kemampuan dan yang dianggap, oh Bahrawi itu hebat, Gus ini, jangan perhatikan dulu. Kalau misalkan Anda mengatakan bantah saya, ini bantahan buat Anda gitu. Tidak perlu kita telepon bantah. Anda tinggal bantah, buat video seperti itu, selesai. Kalau misalkan bagi Anda yang tidak terima pengikutnya si Islah Bahrawi, Anda bisa lihat, Anda bisa buka Qur'annya, Anda bisa baca sendiri. Sudah saya sampaikan tadi dengan jelas dan detail. Faham?
Nah, dari situ cobalah kita buka diri kita dengan keilmuan, akal kita diisi dengan keilmuan, bukan diisi dengan fanatik buta yang tidak ada manfaatnya, bahkan menjurumuskan. Maka saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, hati-hati kepada jaringan Islam liberal dimanapun berada. Kita ikuti kepada ulama-ulama yang hanif, yang lurus, yang bisa menuntun kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golden Pro MHA Vito, madu hitam pahit. MHA Vito adalah produk madu hitam yang dikombinasikan dengan propolis sehingga menghasilkan madu probiotik yang berkualitas. Komposisi bahan berkualitas dari jintan hitam, protowali sambiloto, jahe, pegagan, dan madu hitam, propolis, dan probiotik. Manfaatnya mengatasi diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, kanker, MAH, infeksi, insomnia, mencegah risiko kurang darah, mengatasi stres, menambah imunitas dan vitalitas. Cara pemakaian 3-10 tetes atau 1 sendok teh 2 kali sehari ditetes pada mulut. Untuk pencegahan, gunakan 3-5 tetes 2 kali sehari. Dan untuk penyembuhan, gunakan 7-9 tetes 3 kali sehari. Didistribusikan oleh PT LG White Vision. Pesan sekarang juga dan peluang bisnis pembukaan distributor di seluruh kota di Indonesia. 1 distributor untuk 1 kota. Sudah berizin bersertifikat BPOM loh ya. Segera hubungi kami. Subscribe